Sugeng Enjang Pamuji Rahayu salam waras. Ing enjang menika sujud kaping kalih inggih menika kita pendalaman tata cara atau praktek tata cara pangusadan untuk dirinya sendiri. Ing mriki temanipun wonten buku Pedoman Wewarah menika menawi panjenengan maos yen nika bab 8 penyembuhan orang sakit serta cara-caranya. Di dalam ajaran kerohanian Sabda Dharma zaman babat zaman masa perkembangan itu perkembangan warga sadharma itu melalui pangusadan, ya, pangusadan. Nah, saat pangusadan itu dulu itu dengan cara sujud, ya, tidak hanya sekedar disabda. Jadi orang sakit itu dituntun sujud untuk pangusadan. Nah, pangusadan itu dalam buku ini disebutkan pada butir 3, ya. Tapi sebenarnya bagaimana kalau kita itu menolong orang yang belum sujud? Maka itu ditawarkan kalau mau sembuh dengan cara sujud. Terus bagaimana kalau tidak bisa duduk? Jadi kalau tidak bisa duduk, maka dituntun tata cara sujud, kemudian dengan tiduran, ya, karena sudah tidak bisa dengan tiduran, tapi dituntun secara sujud sampai bertobat. Kemudian yang terakhir itu dulu, kalau dulu itu mohon gerai bagindo kilir, masa pedalangan, ya. Mohon gerai bagindo kilir, kangge ngusadani diri pribadi ngantos waras, ya. Itu dulu sebelum ada istilahnya masih masa pendalangan. Kemudian disempurnakan, ya. Ternyata ada penyempurnaan. Kemudian dalam penyempurnaan itu tidak gerai bagindo kilir, jadi nyuwun gerai nur rasa. Kalau olah rasa nyuwun gerai rasa, tapi nyuwun gerai nur rasa ingkang keras kangge ngusadani diri pribadi ngantos waras. Nah, menika tata cara untuk pangusadan baik itu warga maupun orang lain yang belum sujud. Jadi apabila warga itu pernah ndak Bapak Ibu itu tiba-tiba drop, yang namanya drop itu kan tiba-tiba, ya, drop, terus duduk aja ndak mampu. Nah, maka sebenarnya di sini dengan tiduran itu bisa melakukan sujud dengan cara pangusadan ini, ya. Pangusadan dengan tidur. Jadi Bapak kalau sudah drop, tidak bisa sujud, tapi tetap ucapan sujud sampai mertobat itu diucap secara batin, gitu. Kemudian ditambah nyuwun gerake nur rasa ingkang keras kangge ngusadani diri pribadi ngantos waras. Ya, itu bagi warga. Tapi selagi Mas bisa, ya, bisa duduk, setengahnya dipaksa. Walaupun sujudnya itu wadak. Namanya orang sakit gitu, kadang-kadang ngateng ini 2 menit ora kuat, ya dibungkuke, ngoten lho. Tapi nanti ditambah 1 bungkuan selagi masih bisa duduk, ya. Tapi kalau tidak bisa duduk dengan tiduran, jadi benar sujud dengan tiduran, ya. Sembarang lah tidurnya itu disesuaikan. Tapi kalau dengan teori ini kan mujur ngetan, ini secara textbooknya, secara teorinya itu mujurnya. Tapi kalau ada prakteknya kan tidak, wong kita tempat tidurnya madem ngalo ya ndak apa-apa gitu loh. Gitu loh Bapak Ibu, ya. Karena sudah tidak bisa duduk, ndak setangi gitu loh. Itu dilakukan sujud, kemudian ditambah ucapan yang mesti nyun gerakin norosa ingkang keras kangge usanane diri pribadi, kemudian suruh terus sening terus. Kalau ada hal yang sakit melebihi itu langsung diulang asma 3 terus. Ya itu. Nah, sekarang ini kan praktek dalam kondisi sakit tapi sisa duduk, ya, anggaplah begitu. Kalau semuanya itu tidak dipraktekkan, mau diceritakan, wis ndak bakal iso nglakoni tiap kalau nanti di rumah. Oleh karena itu ini
Istilah pendalaman ini maksudnya untuk supaya praktek. Nanti setelah itu biar sewaktu-waktu dalam keadaan emergensi Bapak Ibu itu bisa ngelakoni gitu loh. Jadi tidak nunggu tuntunan gitu loh ya. Itu. Nah, di sini sebutkan pada bab 7 butir 3 nanti Pak Ibu, jadi supaya ada pedomannya. Apabila warga Saradharma sendiri yang sakit, maka cara mengobati seperti yang dijelaskan pada butir sub 2 tersebut di atas, yaitu sujud yang mat. Sujud yang mat. Lalu saya kalau membaca, lalu minta geraknya Nur Rasa untuk mengobati sakitnya sendiri hingga sembuh. Niki basa Indonesiane. Basa Jawane niku asline yang mau suci nyun gerake Nur Rasa ingkang keras kangge ngusadani diri pribadi ngantos waras. Ini. Jadi nanti setelah ini kan benar penjelasan lain bagaimana sujud gitu. Kemudian setelah sujud mertobat selesai, penyanasmo 3 lagi, selagi ini dipaksakan bagi mereka yang sakit masih bisa untuk bungkuk. Terus bungkuan keempat, yang mau suci nyun gerake Nur Rasa ingkang keras kangge ngusadani diri pribadi ngantos waras. Tegak nggih. Mangke sak cekapipun maka terus tidur terlentang. Nggih, seperti olah rasa, makanya disebut olah rasa 1, olah rasa 2, olah rasa 3. Jadi pendalaman itu. Nah, pada saat penjelasan olah rasa tidur terlentang ini, ucapan itu diulang, Bapak. Asma 3, nggih. Lalu yang mau suci nun gerake Nur Rasa ingkang keras kangge ngusadani diri pribadi ngantos waras. Terus penjen njagi kepeninganipun, kalau kita dalam keadaan sakit dan itu terasa sakit nemen, langsung diulang asma 3 terus. Bahkan dalam sampai Allah yang Magung bisa terasa di bahasa teorinya aja, bahasa di tulang sumsum, kemudian Allah yang Muraqim di bagian daging, jeroan, Allah yang Madil bagian kulit, rambut, pori-pori dan sebagainya, itu bahasa teori. Tapi nanti prakteknya nggih panjenengan piyambak. Ini kan bahasa make manut mriki malah mikir gitu. Nah, bute dinulke niki wong ini latihan. Nanti Bapak Ibu bisa bagaimana sih sebenarnya nanti untuk dialog itu bagaimana kalau tukar hawa pertama, olah rasa pertama, olah rasa dengan metode ini, kemudian olah rasa untuk penyembuhan itu apa? Yang Bapak Ibu tampi masing-masing mboten kudu podo. Nek podo itu malah jenis copy paste diceritake kene podo-podo gitu. Ini jenis dogma, kudu ngene mboten. Panjenengan mangke ngalami dos pundi, organ tubuh panjenengan sing mboten normal niku badhe terprediksi dos pundi. Sinasa ketok sehat ngene kados kula ngoten nggih. Nggih tetep wong jenenge ndire pun mulai senjang gitu. Mesti ana sing suwak ngoten nggih. Ketoke mboten, tapi pada waktu proses ini penyembuhan sebelum brek itu maka dengan teori 1, 2, 3 itu sudah brek. Nah, sebelum brek kan dikontrol dengan teori olah rasa pertama, terus olah rasa kedua, olah rasa ketiga ini sudah brek. Nah, ini semua warga itu buku ada, tapi kalau nggak dipraktikkan kapan kita tahu? Gitu loh. Carane wae ra ngerti, butuhe ini pendalaman ngerti. Satu cara nek rasa sing panjenengan dados ngertos oleh organ tubuh panjenengan sing normal pundi niki mangke saged kan. Saged panjenengan prediksi piyambak pundi sing krasa nggih. Nah, sekaligus itu nanti penyembuhan. Kalau yang itu nanti biasanipun Bapak ini biasane tidak harus biasane. Biasane sing kula lampahi itu pada posisi organ perangan tali rasa mana yang paling tidak normal itu terasa. Justru yang nggak normal itu yang terasa. Nggih. Kalau terasa itu kadang-kadang kalau begini nggak terasa sakit, tapi waktu kita hening itu terasa. Nah, kalau itu terasa itu dipandang itu istilahnya
berkepanjangan penyan asmodika yang diulang-ulang dengan ning. Itu cara ngatasipun. Mudah-mudahan dengan praktek ini harapan tuntunan itu supaya kita tidak hanya pelajaran Sabto Dharma itu dihayati semua, dipahami, tidak hanya satu poin saja, tapi supaya paham dan bisa melakukan syukur bagi, bisa menuntun warga pada saat kegiatan pendalaman. Jadi kan ini harapannya kan para tuntunan supaya bisa menularkan praktek. Sekali tempo ada praktek memandu praktek olah rasa yang belum kita pelajari dengan mendalam. Kalau kinten mekaten Bapak Ibu, salajengipun mangke nggih salahipun karena ada waktu dialog nanti langsung aja nanti yang ketiga praktek tukar hawa yang kain morinya dilepas supaya tahu nanti nggih. Jadi karena itu tujuannya untuk ini semua tukar hawa, olah rasa 1 2 3 itu tercapai. Kalau nggak dipraktekkan maka penyen ingkang badhe ngamati. Nah, karena nanti ada dialog nggih supaya nunggu Pak Bambang ini yang memandu itu. Kula kinten mekaten monggo dipun ayati kanthi mat. Ginanipun sewanci-wanci kondisi kita dalam keadaan emergensi panjenengan bisa mengatasi. Nen saya ada tambahan. Pada saat penyembuhan ini bisa jadi Bapak Ibu nanti tertidur. Nah, pada waktu tertidur atau apa itu Bapak Ibu akan mendapatkan petunjuk. Namanya petunjuk cahaya. Itu bisa macam-macam. Oh, misalnya ada sakit ginjal, moro-moro kita tertidur kok suruh makan apa begitu, itu kan tidak akan. Dan kalau itu cahaya, itu hanya 24 jam, Pak. Kalau radar itu 5 hari, pon wage kliwon jaraknya, tapi kalau cahaya itu 24 jam. Jadi setiap kita mendapat petunjuk itu harus terbukti. Petunjuk misalnya penjara waktu tidur itu, misalnya ya, kedah podo, namun misalnya aja. Waktu saya sakit sujud penyembuhan itu, kita sampai lelap tertidur karena sakit gitu. Terus penyan kaya ngimpi. Terus aman disuruh contohnya suruh makan bayam ri. Kalau itu petunjuk, penyan makan bayam ri itu tadi minimal selama 24 jam itu mengalami pengurangan sakitnya. Kalau bukan petunjuk, kalau isi karena akal pikir, maka penyan masuk istilahnya kental atau sak gebok man bayam nggih ben waras. Tapi nek cahaya, petunjuk itu petunjuk itu 24 jam, Pak. Nggih, mesti cocok. Mboten barang cocok. Itu yang perlu dipahami, namanya itu wejangan pribadi. Petunjuk pribadi yang satu dengan yang lain tidak sama. Ya, nanti dalam pengobatan penjelasan mungkin menerima semacam itu. Sehingga pun ngantos dadi kere-keran kepara ngono dadi kereran nggih Bapak Ibu saya mila-mila cara tata cara itu ada, kewajiban tuntunan itu tidak. Ini kebetulan saya orang berani untuk melakukan eksperimen penelitian ya, percobaan. Ya, percobaan tapi orang ngawur lah gitu kan dasaripun nggih. Jadi monggo dipun hayati Bapak Ibu Swastiastu. Setidaknya mangke badhe manggeken mana organ tubuh kita masing-masing itu mesti terasa nanti. Nggih. Ingkang mat sujudipun mudah-mudahan saklajengipun panjenengan saged ngayati piyambak wonten dalam keadaan kondisi tidak normal nggih. Mekaten sugeng ngayati pamuji rayu salam waras.